Seorang ibu dan kedua anaknya meninggal dalam kebakaran rumah di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah sekolah di daerah hari ini memulai aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Polrestabes Medan periksa kesehatan artis FTV yang diduga terlibat prostitusi. Selamat malam pemirsa, Presiden Joko Widodo menyoroti kasus positif virus corona di tanah air yang semakin bertambah secara signifikan. Presiden juga meminta sejumlah pihak untuk lebih fokus meningkatkan penanganan. Bersama saya, Fazila Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran 10 rumah dinas guru di Manado menewaskan seorang kepala sekolah dan suaminya. Sementara di Bekasi, seorang ibu rumah tangga dan kedua anaknya meninggal setelah terjebak dalam kebakaran rumah. Kebakaran menghanguskan 10 rumah dinas guru yang berada di Kelurahan Kleak, Lingkungan 2 Manado. Kebakaran juga menewaskan Kepala Sekolah Dasar Negeri 17 Manado dan suaminya. Jenazah keduanya ditemukan di dalam rumah. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Pihak damkar sempat kewalahan memadamkan api karena 10 rumah berdekatan dan bahan bangunan terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Rescue udah berangkat. Seorang ibu rumah tangga dan kedua anaknya di Bekasi, Jawa Barat meninggal setelah rumah yang ditempatinya hangus terbakar, sementara suami korban selamat. Ketiga korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di tempat terpisah. Sang ibu ditemukan di kamar mandi, sedangkan kedua anaknya ditemukan di dalam kamar. Diduga ketika korban terjebak saat api mulai membesar. Kalau saya tahunya jam 3, soalnya udah ada yang berteriak mentok. Jam 3 ya kita jam 3 kurang 10 lah ya kebangun. Berarti kondisi lagi pada tidur semua ya Pak Haji? Iya, saya tidur. Itu api berasal dari ruangan bagian apa Pak Haji? Rumah sebelah. Api berasal dari obat nyamuk bakar yang merembet ke kasur dan barang-barang lainnya di dalam rumah. Api dapat dipadamkan setelah 4 mobil pemadam diterjunkan petugas ke lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah truk terperosok karena jembatan yang dilalui mendadak ambruk di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tidak ada korban jiwa saat kejadian ini. Sebuah truk bermuatan jambu yang hendak melintasi jembatan di Desa Tebing Gerinting Utara ke Desa Arisan Gading, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, terperosok karena jembatan yang dilewati ambruk. Sopir dan kernet truk dapat menyelamatkan diri walaupun sebagian jambu bermuatan 4 ton yang akan dibawa ke Jakarta hanyut ke sungai. Jembatan udah mau ambruk, kami lewat. Pas lewat langsung jatuh gitu. Posisinya jatuh, waktu mau maju, itu langsung kepundur, langsung tegak gitu. Sopirnya ya nggak apa-apa, nggak ada korban Bu, nggak kenapa-napa. Senin sore mobil truk masih terjebak karena belum dievakuasi. Masyarakat mencoba untuk menderek mobil dengan bantuan truk lain namun sia-sia. Jembatan ini sudah puluhan tahun berdiri sebelum Kabupaten Ogan Ilir diperluas. Kepala desa berharap pemerintah membangun kembali jembatan karena merupakan akses satu-satunya di desa. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitri Adi, iNews melaporkan. Sebuah jembatan gantung penghubung 2 desa di Kabupaten Bone Bolang, Gorontalo, Minggu petang ambruk diterjang derasnya arus sungai. Dalam hitungan detik, jembatan gantung sepanjang 70 meter ini ambruk dan masuk ke dalam Sungai Bulango.
Sebelum ambruk, jembatan gantung yang menghubungkan Desa Bendungan dan Desa Keramat ini kondisinya masih kokoh. Namun pada Minggu petang, warga melihat pondasi dan tiang penyangga jembatan di bagian utara bergerak karena tergerus aliran sungai pasca hujan lebat mengguyur. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Tawuran antar dua kelompok pelajar terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten sore tadi. Aksi tersebut dibubarkan warga. Tawuran dua kelompok pelajar terjadi di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang geram melihat aksi ini langsung membubarkan para pelajar. Dua kelompok pelajar pun kabur di tengah jalan raya yang ramai. Beberapa pelajar yang kabur memakai sepeda motor terjatuh karena dikejar warga. 3 pelajar itu terluka ringan di bagian kaki. Warga mengatakan tawuran bermula saat dua kelompok pelajar ini berpapasan dan saling ejek terjadi. Akhirnya kedua kelompok saling lempar batu hingga meresahkan warga. Usai tawuran, petugas bersiaga di lokasi mengantisipasi tawuran susulan. Tiba anaknya Pika itu lewat bawa motor, dikejar-kejar lah sama anak sekolah Ipentek itu. Jadi kebetulan di sini rame, banyak supir-supir, akhirnya diuber sama supir-supir lah, dibubarkan. Ribuan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan Balai Kota Bandung menuntut kepastian boleh membawa penumpang. Mereka juga meminta pemerintah Kota Bandung menggelar rapid test kepada para driver ojol. Ribuan pengemudi ojek online mendatangi Balai Kota Bandung menuntut pemerintah Kota Bandung memberikan kepastian kapan mereka bisa mengangkut penumpang kembali. Menurut pengunjuk rasa, sebelumnya sudah ada lampu hijau dari Pemkot Bandung untuk mengangkut penumpang. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Kondisi ini membuat pengemudi ojek online sulit mendapatkan pendapatan maksimal. Selama masa pandemi ini, layanan angkutan penumpang dihentikan, kondisi ekonomi teman-teman driver online sangat memprihatinkan. Bayangkan sehariannya rata-rata dapat 25.000 itu sudah sangat besar gitu. Dan yang kedua, pantauan kemarin dari teman-teman juga ada 18 orang yang sampai diusir dari kontrakannya karena nggak bisa bayar. Selain menuntut kepastian mengangkut penumpang, ribuan pengemudi ojek online ini meminta pemerintah mengadakan rapid test untuk mereka. Masa berjanji jika diizinkan mengangkut penumpang, maka akan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat hari ini mengizinkan sejumlah sekolah belajar mengajar secara tatap muka. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.